Bab 507. Informasi tersembunyi. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Pagoda kecil itu berteriak dengan keras. 4 lapisan tubuh pagoda bersinar terang. Cahaya pedang menyapu kekacauan utama untuk membuatnya tetap di belakang. Sementara itu, keberadaan abadi bahkan lebih membuat pergerakannya langsung mengejarnya. Sebuah tinju menghantam ke dalam kekacauan utama dari kehampaan. Dewa Willow tidak bergerak, tetap di samping pohon roh penjaga. Itu tampak menyendiri dan terpisah saat melepaskan kabut yang berhamburan. Ada suara abadi yang kabur di tempat ini. Keberadaan abadi meraung keras saat kekosongan terkoyak, namun dia masih terlambat dan tidak dapat menghentikan gunung 5 fase. Pada kenyataannya, jika seseorang pada level ini ingin melarikan diri, sulit untuk menekan mereka dan bahkan lebih sulit untuk membunuh mereka. Gunung 5 fase berubah menjadi seberkas energi asal dan memasuki istana perunggu gunung abadi. Cahaya ilahi berkembang di tempat ini. Auranya menghilang, tapi masih ada gelombang energi pondasi yang menakjubkan di sini. Pagoda kecil mengejarnya, mengutuk di sepanjang jalan. Gunung 5 fase memasuki alam yang lebih tinggi, dan dengan demikian melarikan diri, meninggalkan jebakan 8 wilayah. Jika mereka ingin bertemu lagi, mereka harus mendaki jalur surga dulu. Pada saat berikutnya, keberadaan abadi dan pagoda kecil kembali ke dunia berharga arcaik. Karena mereka tidak bisa menangkap gunung 5 fase, mereka mungkin juga kembali untuk mendapatkan kesempatan besar. Ketika seseorang mencapai tingkat kultivasi mereka, harta surgawi yang normal sudah di bawah mereka. Hanya objek spiritual yang tumbuh di dalam primal chaos yang dapat menarik perhatian mereka, terutama jejak simbol di dalam primal chaos. Di kedalaman dunia berharga arcaik ada air terjun yang kuat, danau besar yang tak terbatas, serta gunung yang tinggi. Pohon-pohon kuno membentang ke langit, dan esensi spiritual melonjak di mana-mana. Tempat ini dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Willow Deity, apa yang terjadi? Setelah kembali, Si Hao terkejut saat mengetahui bahwa Dewa Willow masih ada di sana, seolah mencoba merasakan sesuatu. Akhirnya ia bahkan duduk di atas pohon willow yang mengalir bersama lampu hijau, diam-diam tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya itu telah mengalami masalah yang sangat besar. Yi, apa yang terjadi? Pagoda kecil itu terbang. Seluruh tubuhnya bersinar, dan dia juga mulai merasakan sesuatu di sini. Sesuatu yang aneh. Sayap keberadaan abadi runtuh, menghilang dari punggungnya. Pada saat ini, baju besi emas muncul di tubuhnya. Rambutnya pendek tapi masih menguning dan mengering. Dia tidak tampak setua itu, penampilannya yang berusia 20 atau 30 tahun tampak seperti diukir dari pisau. Tepi dan sudutnya berbeda dan mengalir dengan cahaya keemasan yang samar. Dia memiliki penampilan manusia. Bentuk aslinya tidak bisa dilihat sama sekali. Tidak diketahui makhluk macam apa dia. Si Hao berusia 15 tahun dan menjadi dewasa lebih awal, tetapi dia masih diam-diam membawa murid ganda untuk mengintipnya karena penasaran. Dia juga ingin tahu seperti apa penampilan sebenarnya dari Dewa Willow. Pada akhirnya, segera setelah mata dewa itu keluar, hamparan cahaya keemasan yang menyilaukan melesat. Sinar keemasan berkembang sangat cemerlang, dan itu sangat terang sehingga dia tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Si Hao tercengang. Kesadaran ilahinya membara sampai ke titik di mana itu sedikit sakit. Dia tidak melihat tubuh asli pihak lain dengan terlalu jelas dan hanya merasa seolah-olah ada matahari keemasan di depannya yang bersinar dengan cahaya ilahi. Eksistensi abadi memberinya pandangan. Matanya sangat dalam tapi dia tidak mengatakan apapun. Si Hao menggigil dalam hati. Keberadaan pada level ini sangat menakutkan seperti yang diharapkan, sampai pada titik di mana dia tidak bisa memperlakukan mereka dengan alasan normal. Berhentilah mencoba, kamu tidak bisa melihatnya. Apakah kamu benar-benar ingin melihat seperti apa dia? Pagoda kecil itu turun. Tubuh pagoda mengeluarkan kemegahan putih bersih. Si Hao merasa malu, tapi dia masih mengangguk. Dia muncul dari sebuah batu, keberadaan yang lahir secara alami. Pagoda kecil itu tertawa keras. Makhluk apa itu? Si Hao memandang ke arah keberadaan abadi dengan rasa ingin tahu.
Keberadaan abadi membuat pagoda kecil itu terlihat. Ekspresinya tidak senang, dan mata itu bersinar seperti pisau. Tekanan keluar dari tubuhnya. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, itu dengan mudah menimbulkan kebencian Anda. Kenapa aku repot-repot membebaskanmu? Pagoda kecil itu beraksi, dan kemudian secara misterius berkata, pada kenyataannya, dia sebenarnya diinkubasi di dalam telur, tapi dia diasuh selama jutaan tahun. Itu sebabnya saya mengatakan dia melompat keluar dari batu. Petik 2. Ketika si Hao mendengar ini, dia terkejut. Makhluk macam apa ini? Bertahan di dalam telur sejuta tahun ini terlalu menakutkan. Bagaimana lagi menurutmu dia menjadi begitu kuat? Dia hanyalah makhluk non-bawaan, namun dia sangat sulit untuk dibunuh dan berhasil mencapai kebesaran seperti itu. Kata pagoda kecil itu. Si Hao bisa mendengarnya memberikan informasi orang dalam yang langka. Dia dengan sungguh-sungguh meminta bimbingan tentang bagaimana keberadaan itu menjadi begitu kuat, dan apa yang tidak dibicarakan di sana. Dia terlahir sebagai eksistensi non-bawaan, tapi dia dimakamkan ke dalam dunia kecil yang kacau oleh seseorang dan diinkubasi selama jutaan tahun, jadi ketika dia menetas, dia secara alami menjadi sangat kuat mendapatkan jejak bawaan. Benar-benar tragedi. Setelah dia lahir ke dunia ini, dunia yang kacau itu langsung runtuh. Kata pagoda kecil itu. Si Hao sangat tersentuh dalam hati. Mungkinkah hanya melalui inkubasi ke dalam keberadaan bawaan seseorang bisa menjadi kuat? Dia terus mengerutkan kening. Dewa Willow datang dan melihat kebingungannya. Bawaan dan bukan bawaan adalah sama. Individu non-bawaan tumbuh selangkah demi selangkah dan memperoleh lebih banyak pengalaman, jadi jika mereka dapat bangkit menjadi hebat, mereka mungkin menjadi lebih kuat. Petik 2. Si Hao mengangguk dan menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut. Ini adalah kesempatan langka. 3 raksasa tertinggi ada di sini, dan apapun yang mereka katakan sudah cukup untuk dia cerna cukup lama. Itulah mengapa dia mendengarkan dengan tulus dan dengan pikiran terbuka yang besar. Akhirnya, Dewa Willow dan keberadaan abadi ini berubah menjadi bentuk manusia. Itu sangat mencengangkan. Ketika dia melontarkan pertanyaan, dia tidak pernah berharap mendapatkan jawaban yang sangat serius. Ketika seseorang lahir di tempat ini, surga dan bumi ini, bentuk-bentuk tertentu akan sangat dekat dengan Dao. Bentuk manusia adalah salah satu bentuk yang cocok untuk kultivasi, dan melalui bentuk ini, seseorang bisa mendekati keabadian. Si Hao kaget. Topik ini masih terlalu dini baginya. Jika Dewa Willow tidak membicarakannya, akan sulit baginya untuk mendengar pepatah seperti itu. Meskipun senior ini dalam wujud manusia, bukankah masih ada sepasang sayap emas yang terawetkan? Si Hao dengan hati-hati melihat keberadaan abadi. Dulu, dia tidak membentuk mereka. Sayap itu menjadi salah satu perwujudan terbesar dari daging dan kekuatan daunnya, tetapi juga berfungsi sebagai batasan dalam kemajuannya. Pagoda kecil itu tampak menikmati bencana orang lain. Ada yang seperti ini. Si Hao tercengang. Eksistensi abadi mencibir dan berkata, saya tidak percaya ini belenggu. Bahkan jika tubuh kultivasi yang cocok dihasilkan, saya ingin bertanya apa gunanya melakukannya. Untuk mengambil langkah terakhir, saya meninggalkan sayap emas dan tidak mengubahnya, malah mengubahnya menjadi salah satu metode paling kuat yang memungkinkan kekuatan saya menjadi tak terkalahkan di dunia ini. Bukankah ini membuatku semakin bebas dan tidak terkekang? Petik 2. Kalau begitu, pagoda kecil, bagaimana denganmu? Mengapa Anda tidak berubah menjadi bentuk manusia? Si Hao bertanya. Bentuk pagoda juga cocok untuk kehidupan yang kekal. Ini juga merupakan media untuk melestarikan dao alam. Pagoda kecil itu berkata dengan bangga. Menjadi yang paling kuat seringkali menjadi batasan kita sendiri dalam melewati rintangan kita. Dewa Willow sepertinya merasakan emosi yang dalam. Itukah sebabnya kamu memutuskan untuk menjalani kelahiran kembali? Pagoda kecil itu bertanya. Kelahiran kembali, bukankah itu hanya perjuangan hidup dan mati? Kata Dewa Willow. Ketika keberadaan abadi mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi tergerak. Ketika dia melihat Dewa Willow, ekspresinya agak rumit.
Dia melihat ke arah langit dengan ekspresi serius yang tak tertandingi. Pagoda kecil itu terguncang. Ia dengan hati-hati bertanya, rumor mengatakan bahwa sejak zaman kuno, mereka yang ingin mengambil langkah itu semua akan menghadapi kengerian dan keanehan yang hebat. Dewa Willow mengangguk. Pohon dewa yang bersinar dengan cahaya warna-warni hijau cemerlang di belakangnya bergoyang dengan angin. Energi abadi yang berhembus itu suci dan murni. Ada yang tidak beres. Meskipun aku pernah mendengar namamu sebelumnya, tapi siapa sebenarnya kamu? Apakah kamu benar-benar bukan makhluk dunia ini? Pagoda kecil itu tiba-tiba berkata. Dewa Willow tersenyum. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Setelah berbicara sampai titik ini, pohon ilahi di belakangnya berubah menjadi seberkas cahaya hijau. Itu dengan cepat menyusut berubah menjadi cincin ilahi sebelum bergerak menuju bagian belakang kepalanya. Itu bersinar dengan cahaya abadi yang berkilauan dan cemerlang. Si Hao yang berdiri di samping sangat terguncang. Meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang mereka bicarakan, dia masih bisa menebak beberapa hal. Dewa Willow memandangnya dan sepertinya merasakan sesuatu. Matanya tertuju pada dadanya dan berkata, sepertinya kamu punya tulang lain. Di masa depan, kekuatan sihirmu tidak terbatas dan kemampuanmu akan luar biasa. Petik 2. Si Hao tercengang. Menghapusnya terlalu disayangkan. Pagoda kecil itu menggelengkan kepalanya. Ketika kata-kata ini diucapkan, si Hao bahkan lebih terkejut. Dia secara bertahap mengerti apa yang mereka katakan. Mengapa ada kebutuhan untuk menghapusnya? Jika Anda meninggalkannya dan menggunakannya untuk diri Anda sendiri, saat Anda bergerak tanpa hambatan melalui dunia ini akan menjadi sesuatu yang hebat untuk diandalkan. Makhluk abadi itu mencibir dan berkata. Dewa Willow tidak melanjutkan berbicara dan mengakhiri topik ini. Jalan seseorang harus dilalui sendirian. Tidak ada yang bisa mengklaim jalan tertentu sebagai jalan yang benar. Ini tentang waktu. Saya akan masuk, kata Dewa Willow. Yi, apa yang kamu temukan? Pagoda kecil itu bertanya. Baru sekarang ia ingat bahwa Dewa Willow. Gerbang itu mungkin muncul lagi. Kata Dewa Willow. Apa? Gerbang di dalam kekacauan utama sebelum langit dan bumi dibuka. Pagoda kecil itu terkejut. Ada di dalam Archaic Precious World ini. Eksistensi abadi juga terguncang. Kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan menerobos masuk kan? Sejak zaman kuno, semua yang masuk menghilang. Hanya darah yang mengalir keluar dari gerbang itu. Pagoda kecil mengeluarkan teriakan aneh. Eksistensi abadi juga mengungkapkan ekspresi keterkejutan. Ekspresinya menjadi sangat sedih. Saya akan lihat dulu. Adapun apa yang akhirnya akan saya lakukan, saya akan memutuskan setelah melihatnya, kata Dewa Willow. Si Hao merasa bahwa Dewa Willow merasa sangat jauh. Dia jelas ada di sana, tapi rasanya seperti berada di cakrawala, seolah-olah dia benar-benar akan pergi. Dewa Willow. Dia buru-buru berteriak. Gerbang primordial yang lahir bersama dengan primal chaos hanya muncul beberapa kali. Itu telah memicu perang kuno, serta pertempuran ilahi era kuno. Aku tidak pernah menyangka akan muncul lagi hari ini, pagoda kecil itu menghela nafas. Cahaya warna-warni menyala, dan Dewa Willow memasuki kedalaman dunia berharga kuno, sehingga menghilang dari tempat ini. Si Hao memeluk pagoda kecil itu dan mengikutinya ke dalam. Di kedalaman tempat ini, pegunungan dan sungai yang megah terhubung dengan kekacauan utama. Mereka membentuk hamparan kabur, sehingga sulit untuk melihat pemandangan dengan jelas. Itu sangat luar biasa, seolah-olah mereka berada di dalam lautan yang luas. Terlepas dari apakah gerbang itu muncul di alam yang lebih tinggi atau dunia kecil, itu selalu tersembunyi di dalam kekacauan utama. Makhluk abadi itu berbicara. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya saat dia berkata, aku tidak akan masuk sembarangan. Saya hanya akan memasuki dunia yang kacau untuk mendapatkan energi dasar yang saya butuhkan. Kemudian, saya akan memasuki alam yang lebih tinggi dan menimbulkan badai. Petik 2. Aku berencana untuk melihatnya. Kata pagoda kecil itu. Lalu bagaimana dengan saya? Si Hao bertanya.
Anda tidak bisa memasuki dunia yang kacau. Anda sebaiknya mencari beberapa peluang di luar. Petik 2. Hei kalian, jangan terburu-buru untuk masuk. Bagaimana jika Dewa Surgawi Abadi, Master Sekte Barat dan yang lainnya melemparkan proyeksi mereka ke sini lagi? Si Hao menunjukkan ekspresi khawatir. Bagaimana bisa semudah itu untuk turun ke sini? Sekalipun itu adalah gambar yang diproyeksikan, mereka tetap harus membayar biaya yang mahal. Karena dipulangkan akan sulit bagi mereka untuk turun lagi, kata pagoda kecil itu. Saat berbicara itu langsung mengambil tindakan, mengirim si Hao ke dalam yang tahu berapa puluhan ribu li. Sementara itu, dunia yang kacau bergemuruh dengan suara yang keras. Apa yang membuatmu sangat cemas? Hei, orang tuaku masih disegel di dalam formasi, dan kamu bahkan belum membiarkan mereka keluar. Si Hao berteriak dengan keras. Namun, dia telah lama terlempar ke kejauhan, membuatnya agak tidak berdaya. Master Sekte Alam yang lebih tinggi tidak akan turun untuk sementara waktu, dan Dewa Willow akan menghilang juga. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, si Hao langsung terkejut. Dia merasa sangat aneh. Masih banyak hal yang ingin dia bicarakan dan tanyakan. Jangan khawatir. Sebelum pergi, semua pertanyaan Anda tentang alam yang lebih tinggi akan dijawab sepenuhnya. Dewa Willow ditransmisikan secara mental. Willow Deity, aku benar-benar ingin melewati gerbang itu bersamamu. Si Hao berteriak dengan keras. Sayangnya, dia tidak menerima balasan. Di kedalaman dunia berharga archaik, kekacauan primal melonjak dan hukum alam terjalin. Daerah itu ditutupi oleh simbol Dao yang besar dan sangat misterius. Jika mereka tidak ada di sini lagi, maka aku hanya bisa bergantung pada diriku sendiri. Si Hao berkata dengan lembut dan mengencangkan tinjunya. Tiba-tiba, dia merasakan aura yang familiar. Dia segera tahu bahwa para wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi yang dia lihat di pintu masuk telah masuk. Pada saat yang sama, dia melihat seekor burung gagak emas terbang di udara. Ini adalah makhluk dari dunia yang berharga ini. Itu gemerlap seperti matahari besar, dan melepaskan tekanan yang menakutkan. Si Hao sangat terguncang. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa tanah primordial mungkin mengandung peluang yang luar biasa.